Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfira Saputri dengan NIM 124333001 dari mata kuliah Kebijakan Publik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu yang diampu oleh Dr. Dian Herdiana SIPM. Pada video kali ini, saya akan membahas ringkasan dan analisis dari sebuah buku yang membahas tentang kemiskinan ekstrim di wilayah perdesaan di Indonesia. Dalam video ini, saya akan menyampaikan ringkasan isi buku secara singkat, kemudian memberikan analisis kritis serta relevansinya dengan kebijakan publik, dan diakhiri dengan opini pribadi serta kesimpulan dari saya. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian ringkasan. Di bab pertama, ini menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrim di desa merupakan tanda adanya ketidakadilan sosial dan ketimpangan pembangunan. Nah, walaupun pemerintah telah menyalurkan dana desa dalam jumlah yang besar, kemiskinan ekstrim itu masih terus terjadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan hanya kekurangan anggaran, tetapi juga kegagalan dalam tata kelola pemerintahan desa. Ada penyebab utama kemiskinan ekstrim, yaitu praktik elite capture. Praktik elite capture adalah bantuan yang diberikan kepada orang yang dekat dengan elit desa, serta pembangunan yang lebih fokus pada proyek fisik dibandingkan pemberdayaan masyarakat. Di bagian bab ini juga menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan hidup yang layak. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian bab kedua yang dimana membahas bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia itu masih bersifat residual, yaitu pemerintah cenderung memberi bantuan setelah masyarakatnya jatuh miskin, bukan mencegah kemiskinan sejak awal. Nah, selain itu, terdapat masalah ego sektoral antara lembaga pemerintahan yang menyebabkan program tidak terintegrasi. Di bab ini juga menyoroti praktik klientelisme politik, di mana bantuan itu digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Selain itu, aparatur desa sering menghadapi beban administrasi yang tinggi, sehingga pelayanan masyarakat menjadi kurang optimal. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian bab ketiga yang dimana menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrim itu disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Nah, beberapa faktor tersebut itu ada isolasi geografis wilayah desa, terus rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, dan juga kesalahan dalam pendataan masyarakat miskin. Nah, di bab ketiga ini juga mengevaluasi penggunaan dana desa dan menemukan bahwa sebagian besar anggaran itu masih digunakan untuk pembangunan fisik, bukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, selain itu terdapat praktik markup proyek dan penyalahgunaan anggaran oleh kelompok tertentu. Baik, selanjutnya itu di bab keempat menawarkan solusi berupa model konvergensi adaptif berbasis desa atau MKBD. Nah, model ini memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, konvergensi, yaitu menggabungkan berbagai program bantuan menjadi satu paket terpadu. Kedua, itu adaptif, yaitu kebijakan harus fleksibel terhadap perubahan kondisi masyarakat. Dan yang ketiga itu berbasis desa, yaitu desa diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Nah, model ini dijalankan melalui kolaborasi 5 pihak yang disebut Pantehelix, yaitu pemerintah desa, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Baik, selanjutnya itu adalah bab kelima yang membahas arah pembangunan desa di masa depan. Masalah utama yang harus diatasi adalah fragmentasi kebijakan sektoral, di mana program pemerintah itu berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Solusi yang ditawarkan antara lain meningkatkan kolaborasi multi pihak, memperkuat data desa, dan juga memberikan kewenangan lebih besar kepada desa. Desa di masa depan diharapkan menjadi desa yang mandiri, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, selanjutnya adalah analisis kritis dan relevansi dengan kebijakan publik. Menurut saya, isi buku ini sangat relevan dengan kondisi kebijakan publik di Indonesia saat ini. Banyak sekali program pemerintah yang masih berjalan secara sektoral dan tidak terintegrasi. Hal ini menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan sering terjadi tumpang tindih program. Selain itu, di buku ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.
Kenapa? Karena hal ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Di model MKABD yang ditawarkan dalam buku ini juga relevan dengan konsep collaborative governance, yaitu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menyelesaikan masalah publik. Namun, secara kritis, penerapan model ini tidak mudah dilakukan karena membutuhkan kapasitas aparatur desa yang memadai serta komitmen politik yang kuat. Dengan demikian, tantangan utama bukan pada perumusan kebijakan, tetapi pada implementasinya di lapangan. Baik, menurut opini saya, buku ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan pertama adalah buku ini memberikan analisis yang sangat komprehensif mengenai penyebab kemiskinan ekstrem di desa, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi politik dan kelembagaan. Selanjutnya, kelebihan kedua adalah buku ini tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan solusi kebijakan yang jelas melalui model MKABD. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pertama adalah penggunaan istilah yang cukup teknis sehingga mungkin sulit dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang kebijakan publik. Lalu kekurangan kedua adalah model kebijakan yang ditawarkan terlihat ideal, tetapi membutuhkan sumber daya dan kapasitas yang besar. Sehingga implementasinya di daerah dengan keterbatasan sumber daya itu bisa menjadi tantangan. Maka sebagai kesimpulan dan pesan akhir dari saya, buku ini memberikan pemahaman yang sangat penting mengenai kompleksitas kemiskinan ekstrem di desa. Di buku ini menunjukkan bahwa kemiskinan itu bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan publik, struktur kekuasaan, dan kapasitas pemerintahan desa. Menurut saya, buku ini sangat relevan untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa yang mempelajari kebijakan publik dan pembangunan desa. Sebagai pesan akhir, pengentasan kemiskinan tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, transparansi, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.